Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. Wahai yang menguasai alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, saksikanlah hari ini di tempat yang mulia, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami bersimpuh di hadapan keagungan-Mu. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Dengarkanlah puja dan sanjungan kami. Terimalah sembah dan pengabdian kami. Hadirin sidang salat yang berbahagia, dalam rangkaian ayat-ayat puasa, pada salah satu ayatnya Allah mengakhiri dengan perintah walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasamu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa setelah selesai menjalankan ibadah puasa, kita harus mengagungkan Allah dan bersyukur kepadanya. Ayat ini juga menegaskan bahwa dalam kehidupan muslim adalah berjalan dari takbir ke tasakur. Takbir artinya mengagungkan Allah dan mengecilkan apa-apa selain Allah. Dalam ibadah puasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan menghidupkan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan hanya mengagungkan kalamullah. Ketika kita berdiri sholat malam di bulan Ramadan, kita kecilkan seluruh urusan dunia ini dan hanya mengagungkan kalamullah. Seluruh ibadah kita adalah takbir. Seluruh ibadah kita dimaksudkan untuk mengecilkan apapun selain Allah yang maha tinggi. Setelah selesai ibadah puasa, Allah masih juga memerintahkan kita untuk bertakbir. Bukankah dalam puasa kita sudah mengagungkan Allah? Bukankah pada malam dan di pagi ini kita sudah bertakbir? Mengapa kita harus bertakbir lagi? Mengapa kita harus mengagungkan Allah lagi? Jawabnya Allah Maha Tahu. Kita sering bertakbir dalam ibadah-ibadah kita, tetapi melupakan takbir di luar itu. Kita agungkan Allah di masjid, tetapi di luar masjid kita agungkan kekayaan,
kekuasaan, dan kita besarkan hawa nafsu, kepentingan dan pikiran kita, bahkan kita sering merasa paling benar sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di atas sajadah, di masjid, di tempat-tempat ibadah kita gemakan takbir. Di kantor, di pasar, di pabrik, di tengah-tengah masyarakat kita lupakan Allah. Kita gantikan takbir dengan takabur. Ketika kita duduk di kantor, kita campakkan perintah-perintah Allah. Jabatan yang seharusnya kita gunakan untuk memakmurkan negara, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni orang-orang yang memerlukan pertolongan, kita manfaatkan untuk memperkaya diri. Kita bangga kalau kita mampu menyalahgunakan fasilitas kantor. Kita bangga kalau kita melihat rakyat yang harus kita layani merengek-rengek bersimpuh memohon belas kasihan kita. Kita bangga kalau dengan sedikit kecerdikan kita menumpuk segudang kekayaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kantor kita singkirkan takbir, kita gantikan takbir dengan takabur. Ketika kita bersaing merebut pasar dan konsumen, ketika kita menjalankan bisnis, seakan-akan Allah tidak pernah hadir dalam diri kita. Kita lakukan cara apapun tanpa peduli halal dan haram, tanpa memperhatikan apa tindakan kita menghancurkan hidup orang lain atau mensengsarakan banyak orang. Kita lupakan firman Allah yang datang setelah perintah puasa. Sebagaimana telah difirmankan Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Kita melupakan firman Allah itu. Kita bahkan rasa hebat bila kita mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun mencampakkan firman Allah. Kita sudah menggantikan takbir dengan takabur. Di tengah-tengah masyarakat, kita tidak lagi mendengar firman Allah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang, dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita mengikuti petunjuk iblis untuk melakukan penipuan, kemunafikan, kekerasan hati, dan penindasan. Allah yang kita agungkan dalam sholat dan doa, kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan makanan dan minuman yang halal, tetapi kita berbuka dengan makanan dan minuman yang haram. Bibir kita kering karena kehausan, perut kita kempis karena kelaparan, tetapi tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di masjid kita bertakbir, tetapi di tengah-tengah masyarakat kita bertakabur. Kita sering melihat inkonsistensi dalam perbuatan kita. Banyak orang yang khusyuk sholatnya, khusyuk pula dalam merampas hak orang lain. Banyak orang yang fasih dalam melafalkan Al-Quran dan fasih pula dalam memperdayakan orang lain. Banyak orang yang tidak putus puasanya dan tidak putus pula kedolimannya. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ampuni kealpaan dan kekilafan kami, wahai yang pengasih dan penyayang. Perkenankan kami kemampuan untuk menggemakan takbir dalam seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar,
walillahil hamd. Hadirin sidang solat Id yang berbahagia, setelah perintah takbir kita disuruh bertasakur. Takbir harus diiringi dengan tasakur. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur itu berkaitan dengan nikmat. Adapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita tiada dapat dihitung walaupun oleh komputer secanggih apapun. Namun seringkali kita tidak sadar, sehingga seringkali mengeluh ketika mendapatkan sebuah kesulitan. Padahal satu kesulitan dibanding dengan sekian banyak nikmat. Perhatian kita hanya tertuju kepada kesulitan sehingga mengabaikan nikmat-nikmat yang lain. Beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, ketahuilah tidak ada yang memalingkan manusia dari mensyukuri nikmat kecuali karena kebodohan dan kelalaiannya. Penghalang mereka disebabkan karena kebodohannya dari mengetahui nikmat itu sendiri. Dalam surat Ibrahim ayat 7 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk cerdas bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Jika kita melaksanakannya, maka nikmat itu akan ditambah dan berkembang. Sebaliknya, Allah juga mengingatkan kepada kita semua, jika kita mengingkari nikmat-nikmat itu, tidak mau bersyukur kepadanya, dia akan menimpakan azabnya yang sangat pedih kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mensyukuri nikmat Allah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan ucapan yang tulus. Kedua, diiringi dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat itu sendiri sebagai motivasi peningkatan ibadah kepada Allah. Seorang wali besar pada zamannya, Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, "Malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man sakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha." Siapa tidak mensyukuri nikmat berarti menginginkan hilangnya nikmat, dan siapa mensyukurinya berarti telah secara kuat mengikatnya. Syukur adalah sarana untuk memanfaatkan dan memelihara karunia-Nya. Hati yang bersyukur memperkuat dan memantapkan kebaikan yang ada dan akan menghasilkan kebaikan yang belum ada. Orang awam hanya bersyukur bila memperoleh rezeki material. Orang-orang yang telah mengalami pencerahan batin selalu bersyukur baik ketika memperoleh nikmat maupun tidak. Orang yang telah memperoleh nur ilahi tidak memedulikan nikmat maupun penderitaan, karena mereka melihat karunia dan rahmat Allah di balik semua penampakan dan pengalaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Id yang berbahagia, orang takabur adalah orang yang selalu memanfaatkan orang lain buat dirinya, sedangkan orang yang tasakur ialah orang yang berusaha bermanfaat bagi orang lain. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala muslimin au taksifu anhu kurbatan au taghdi anhu dainan au tadrudu anhu ju'an. Rawahu Tabrani. Manusia yang paling dicintai Allah
ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Amal yang paling dicintai Allah ialah memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang muslim, atau melepaskan kesulitan, atau membayar hutangnya, atau mengenyangkan yang lapar. Rawahu Tabrani. Hadis ini cukup pendek, tapi makna dan cakupannya sangat luas. Untuk mewujudkan akhlak mulia itu, salah satu langkah cerdas yang harus kita lakukan adalah menghidupkan silaturahim di antara kita. Begitu juga Al-Quran dimulai dengan nama Allah, Bismillah, dan diakhiri dengan nama manusia An-Nas. Salat dimulai dengan takbiratul ihram, penghormatan kepada Allah, dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Puasa dimulai dengan menahan makan dan diakhiri dengan memberi makanan kepada orang lain. Bukankah itu semua menunjukkan bahwa amal seorang muslim selalu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tasyakur, dimulai dengan mengagungkan Allah dan diakhiri dengan mendatangkan manfaat kepada sesama manusia. Semoga khutbah yang singkat ini Allah berkenan menjadikan sebagai ilmu yang manfaat dan barakah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tughda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala ali wa sahbi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyati sahabati rasulillahi ajmain warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nurid dat wa sirris sari bisairil asma'i was sifat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wa nas'aluka al-azimata fil rusdi wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illallah wa antal mannan badi'us samawati wal ardi dal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.